Cuman selama yang mungkin kalau saya mungkin karena memang dasarnya tuh dari pelajaran agama banyak ya, kuat gitu barangkali. Paling enggak di hadis-hadis pun juga dijelaskan sebenarnya kalau kita mengalami keinginan seksual pada puber kedua itu ya supaya dilakukan pendekatan yang lebih. Katanya pertanyaan tadi puber kedua bagi laki-laki berapa kali sih? Dan juga yang ibu-ibu pertama tadi, ibu tadi nanya apa yang pertama, Bu? Sebelum Oh ya, puber. sebelum puber. 40 tapi sudah genit, itu sih dasarnya aja kali ya, Dok, ya gimana? Ya, jadi perselingkuhan itu sebabnya macam-macam. Ya. Tetapi paling banyak dari hasil penelitian di klinik Pasuri, ya di klinik seks kami, itu penyebabnya adalah faktor komunikasi. Komunikasi Ya. Jadi kurang, mungkin jangankan nunggu 40 kalau mau selingkuh, umur 30 aja masih bisa, setahun baru kawin aja bisa. Oh, Nah, iya. faktor komunikasi nomor satu. Faktor kedua adalah faktor seks, ya, ketidaksesuaian seks. Misalnya pada wanita-wanita yang terlalu konservatif, sementara prianya sangat kreatif, pengen posisi yang aneh-aneh dan sebagainya, si wanitanya nggak mau ya dicobain nama yang lain. Nah, Oleh kadang-kadang karena begitu. itu ibu-ibu sebaiknya kita menyesuaikan diri, Ya. ya kan, mengembangkan diri, menyesuaikan apa yang diinginkan Dan oleh oleh suami, suami. apa yang diinginkan oleh istri. Jadi semuanya klop. Itu Jadi memang. paling penting komunikasi dan kita juga ikut mengikuti perkembangan Iya, suami betul atau kemauan sekali. suami. Dan pemirsa di rumah, jadi ya saya mengingatkan tadi kan saya sudah mengatakan bagi ibu-ibu yang suaminya mengalami fase ini, tentunya sekarang kita mendapat tips dari Dokter Boyke bahwa Anda jangan melecehkan mereka supaya mereka tidak lari kepada perempuan lain. Nah baiklah, saya akan melanjutkan lagi perbincangan kita. Mas Purwa, bagaimana sih menyiasati suami yang seperti ini mengalami puber kedua ini? Kira-kira menurut Mas Purwa gimana? Ya, Mas Purwa tentunya punya istri di rumah ya, mungkin dia mulai sering ke salon, mulai sering aerobik untuk tapi memang supaya- betul kalau yang dikatakan oleh Dokter Boyke, saya setuju sekali. Apalagi kalau misalnya bidang pekerjaan seperti saya itu kan kalau tanya orang dikelilingi oleh wanita-wanita cantik, penyanyi-penyanyi yang and the spray lah ya. Pokoknya yang gitu kan. heboh lah ya. Heboh lah ya. Jadi kalau saya nemuin istri saya terus malam-malam jam 8 udah roll-rollan gitu ya. Oh, dia Di juga sini. udah genit ya? Iya, misalnya gitu. Terus obat jerawat gitu kan udah putih-putih gitu. Sementara kita di luar juga ketemu yang cantik-cantik. Jadi saya pikir cuman memang kita tuh mungkin nggak boleh kawin dalam pengertian ini ya, dalam tanda Iya, kutip. Tapi kita pacaran terus gitu ya. Jadi kalau dulu siap nemui saya dengan minyak wangi yang 10 meter udah kecium, kenapa sekarang kok tiba-tiba nggak begitu gitu ya? Yang sekarang atau apa. yang sering Angel yang disajukan oleh ibu-ibu tuh daster. Dasternya karena Krismon pakai jendela. Ada bolong-bolong. Nah, ya. Udah gitu ibu-ibunya juga udah nggak tahu lagi. Banyak yang mengeluh para suami. Saya itu mau mencium payudara yang dicium perut. Ya. Saking sudah tidak bisa dibedakan yang mana payudara, mana perut. Nah, itu kan nggak benar kan? Tapi memang begitu dok. Menurut saya memang secara jujur kita katakan bahwa kita sebagai laki-laki juga kan memang Tertarik secara fisik. harus tertarik secara fisik sekali. gitu ya. Ya pemirsa di rumah, bincang-bincang kita belum selesai, pasti Anda masih penasaran dan jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, ternyata puber kedua merupakan suatu siklus kehidupan yang pasti akan dilewati oleh setiap orang, pria maupun wanita. Tapi di antara mereka ada yang menetralisirnya seperti biasa saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Dan inilah di antara mereka. Setiap orang pasti ngalamin kan puber kedua itu. Cuman selama yang mungkin kalau saya mungkin karena memang dasarnya tuh dari pelajaran agama banyak ya, kuat gitu barangkali. Paling enggak di hadis-hadis pun juga dijelaskan sebenarnya kalau kita mengalami keinginan seksual pada puber kedua itu ya supaya dilakukan pendekatan yang lebih akrab kepada istri. Artinya bagaimana mengenali perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri kita sendiri pada saat puber kedua, dan juga kita mengenali bagaimana yang terjadi perubahan-perubahan dari istri gitu. Kira sih cara mensiasatinya dalam arti kata karena kita sudah cukup dewasa, kemudian umur kita sudah tidak sama lagi dengan puber pertama. Barangkali salah satunya adalah dengan masalah pendekatan agama, kemudian juga
karena kita sudah berkeluarga tentunya lebih banyak cenderungan untuk kita masuk ke masalah keluarga. Saya kira gitu, dalam arti kata kesibukan dengan anak-anak, mungkin juga olahraga, saya kira tidak akan putus. Karena sampai kapanpun juga masalah olahraga adalah salah satu pelampiasan kita untuk bisa menyalurkan energi kita kepada olahraga selain agama, keluarga, saya kira gitu. Nah pemirsa, betul kan ada yang memang biasa-biasa aja, nggak terasa. Ada yang masih semangat, belum Iya. selesai saya udah potong. Saya Silakan. boleh tanya juga Jul ya sama dokter Boy. Oh boleh, silakan. Ini kan silakan. Bebas. katanya untuk laki dan perempuan sama ya, dokter. Jadi sebetulnya kenapa kelihatannya berkaitan bahwa kalau puber kedua yang dibicarakan adalah laki-laki, terus kemudian aktornya adalah wanita lain. Ya, Mungkin langsung. puber kedua. Nah pertanyaan sekarang saya balik, terus yang jadi perempuan setelah puber kedua ini urusannya sama nggak sih gitu? Oh iya. Juga salah laki-laki lain gitu. Iya. Cemburu Loh, nih. enggak, kalau memang laki-laki itu dan wanita katanya sama gitu kan, gitu. Apa dalam dasar psikologisnya itu, walaupun tadi dikatakan sama dokter bahwa positioning perempuan lebih pasif lalu yang lebih aktif, memang dari dulu juga saya sadar bahwa saya harus wakuncar tempat perempuan, bukan perempuan yang datang ke tempat laki gitu ya. Ya. Itu adalah masalah Ya. sosialisasi aja menurut Gimana saya tuh, gitu. Dok? Jadi kita mesti melihat penyebab daripada andropause dan menopause atau puber kedua ini. Menopause itu kan yang terjadi adalah penurunan hormon androgen yang diproduksi induk telur, sehingga wanita mengalami penuaan. Demikian juga pada pria, hormon testosteron di usia-usia paruh bayi atau puber kedua ini juga berkurang sekitar 10-15%. Nah, bedanya adalah mekanisme apa tuh testosteron itu apa testosteron itu adalah hormon Istilah yang pria. biasa. Oh, hormon pria. Oke. pria ya. Nah, karena akibat-akibat tadi kompensasinya berbeda-beda. Kalau yang wanita biasanya karena proses binua itu dia pasif, tadi proses sosialisasi tadi, biasanya dia ya paling beruntung ke salon, mempercantik diri. Kalau yang wanita kehilangan hormon itu, dia akan mencoba menarik, apakah saya ini masih menjadi pria yang menarik, Untuk pria, khususnya wanita-wanita muda. Maka saya ini masih jantan, apalagi umumnya di atas usia 40 sudah mulai gangguan disfungsi ereksi ya, atau gangguan fungsi seksnya. Nah, ditambah lagi faktor yang sering kali terjadi adalah ketika usia ini perkawinan mengalami kejenuhan. Ya, katakanlah 20 tahun kawin, ya usia 45 tahun itu Nah untuk misalnya. mengatasi kejenuhan ini sebaiknya kita melakukan aktivitas-aktivitas lain ya dok ya. Iya, Suami istri. selain dia kembali kepada komitmen perkawinan itu apa, mengevaluasi sampai di mana perkawinan itu sudah bisa diterima ya, artinya dicapai apa-apa saja. Tetapi yang penting juga adalah seberapa jauh ya pasangan itu mampu memberikan kebahagiaan kepada pasangan yang lain. Itu juga harus dilakukan suatu Evaluasi lagi. Baiklah, kalau begitu kita kasih kesempatan. Baiklah, dimulai dari mana? Ibu yang mana? Oh, silakan Bu. Terima kasih. Begini dok, apakah kita bisa deteksi apabila suami kita mengalami masa puber kedua dari tingkat seksual? Apakah semakin meningkat atau menurun gitu dokter? Terima kasih. Oh, pertanyaan yang menarik sekali. Kira-kira kita bisa mendeteksi dari kegiatan seksual nggak tuh dok? Ada perubahan nggak? Jadi beliau ingin mengetahui bagaimana kita mendeteksi dari kegiatan seksualnya. Sebentar dok, jangan dijawab dulu. Dokter udah penasaran. Kasih semangat untuk dokter. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan Mbak. Oke dokter, tadi dokter berkata bahwa sebaiknya istri tidak menolak ajakan suami. Apakah suami juga harus mengerti keadaan istri? Kadang istri lagi nggak sedang mood gitu ya dok ya. Apakah ini justru mengakibatkan istri untuk melirik ke wanita lain gitu dok? Nah, kasih semangat. Ini yang namanya emansipasi dok. Ternyata nggak boleh suami aja yang harusnya si istri suruh siap aja melulu, tapi kan dia juga Suami harus juga mesti siap. iya harus mengetahui Siap si istri kita, Mbak. keadaannya mood atau enggak, iya Kita kan? sih selalu siap jemput. Selalu siap. Ya. Oke dok, dijawab dok. Jadi masalah deteksi dari Deteksi dari seksual kegiatan itu kita nggak seksual. bisa, karena pada umumnya juga di atas usia 40 tahunan itu secara 75% katakanlah sampai 80% memang kegiatan seksualnya juga menurun dari pria itu juga, yang biasanya 1 minggu 3 kali mungkin menjadi 1 minggu 1 Jadi sampai itu 2 bukan kali. merupakan Bukan tanda-tanda tanda-tanda bahwa puber. dia jangan-jangan seksnya dibuang di luar lagi, Itu. nggak dibuang di rumah nih. Kompensasi. Iya, jangan-jangan kayak Coca-Cola hanya kembali botol aja di rumah kan.
Dok, makin panas nih, udah malam, kita minum dulu yuk. Minum dulu, Mas. Makin panas, buang di luar ya. Ternyata enggak ya, Dok. Itu secara alami Secara ya. alami ya. Nah, yang mungkin mesti dicermati juga adalah kadang-kadang tadi perkawinan jenuh ini kadang-kadang mulai si istri juga berulah. Yang biasanya dia bukain pintu, dia cium suaminya, sekarang dia bapak pulang tuh bukain pintu. Masak juga nggak mau Males, masak. ya kan? Males. Nemenin makan. Udah malam misalnya dia pulang, yang nemenin makanan pembantunya. Semua dilayanin sama pembantunya. Istri udah karena udah merasa alah udah kayak saudara inilah. Oke, Betul lah. baik. Pertanyaan yang berikutnya, kedua, Dok. Yang kedua itu kan ditanyakan apakah dia kalau Suami kita juga menolak. harus ngerti Iya. keadaan Kan si seringkali istri. mereka menolak karena usia tua itu menopause. Hubungan seks terasa sakit. Sakit lah, nggak usah kering dan sebagainya. Kan bisa diakalin pakai baby oil juga bisa, ya kan? Nggak ada baby oil, pakai minyak kelapa juga boleh, ya kan? Yang penting usaha untuk Asal membahagiakan jangan minyak suami. oli ya, Dok, ya. Bahaya ya, bau lagi Iya. minyak oli. Jadi artinya tuh istri-istri tuh mesti ngerti juga gitu loh bahwa seks itu pada pria itu masih tetap membutuhkan. Jadi bukannya si suami sih oke, siap ya, tapi istrinya itu yang kadang-kadang udah sekian lama udah mau punya cucu masih mau juga hubungan seks. Kita akan lanjutkan lagi setelah ini. Pemirsa, bincang-bincang kita masih belum selesai, jangan kemana-mana dan saksikan yang berikut ini. Nah pemirsa, ternyata puber kedua itu memang disebabkan oleh proses alami, yaitu karena perubahan hormon dari pria dan wanita, dan akan dialami oleh kita semua pria dan wanita di usia 40-50-an atau bahkan lebih ya, Dok ya. Tapi bagaimanapun juga tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus mengevaluasi komunikasi antara suami dan istri. Tidaklah selayaknya kita mencari pasangan lain atau wanita lain ataupun laki-laki lain di luar nikah kita, ya Dok ya. Pemirsa di rumah, sayang sekali waktu kita sudah habis. Saya sudah menemani Anda selama lebih kurang 30 menit ke depan. Tapi paling tidak kita saksikan dulu tayangan minggu depan apa yang akan saya bincangkan. Silakan. Memeriahkan ulang tahun Eke yang ke-40. 40 Bo Eke sekarang. Istri kurang cocok, Iya, bosan misalnya. Pasti Nonton lho, Pak kita Dokter. janji ya. Gimana nanti? Dinamo di pantai. Pemirsa Keluarga Indonesia, usai sudah saya menemani Anda, semoga kira-kira ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton di studio atas kehadirannya. Dan juga Dr. Boyke, terima kasih atas tips-tipsnya kepada kami semua. Sama-sama, Angel. Mas Purwacaraka, semoga sukses di dunia musiknya. Oke, sampai jumpa.